Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku, kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Dan di video kali ini aku mau masak dan beberes ya teman-teman. Semoga kalian suka sama video aku. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Ambil baiknya dan buang buruknya ya teman-teman. Di sini aku udah di dapur, jadi aku mau cuci beras dulu. Kebetulan aku belum masak nasi ya teman-teman. Di situ juga ada bahan makanan yang udah aku ambil dari kulkas. Dan dapur aku ini sedikit berantakan ya teman-teman. Jadi tadi pagi-pagi itu aku kan bikin sarapan ya. Jadinya itu asal taruh-taruh aja, nggak sempat yang aku taruh ke tempatnya lagi. Jadi makanya berantakan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, maaf banget nih ya kalau misalkan aku nggak upload video. Kemarin tuh sebenarnya ada video yang mau aku upload, cuma dia tuh nggak jalan gitu loh sinyalnya. Nggak tahu dari sinyalnya atau dari apanya, aku juga nggak ngerti. Intinya tuh dia nggak bisa selesai gitu ya, padahal udah lebih dari 12 jam, kayaknya udah hampir 24 jam lebih deh ya, tapi tetap dia tuh nggak kelar-kelar untuk nguploadnya. Tapi nanti kalau misalkan kelar nguploadnya itu aku bakalan posting ya, tetap ya teman-teman. Jadi sayang ya kalau misalkan aku udah videonya itu udah aku edit, udah aku upload juga, udah aku isi suara, pokoknya udah intinya itu udah ready, udah siap semua, tapi nggak bisa diupload, itu sayang banget ya. Dan di sini stok makanan yang ada di kulkas itu aku ngabisin cuma ada jengkol doang ya teman-teman. Jadi ya udah, daripada sayang ya nanti bakalan busuk. Jadi ini aku mau masak aja ya. Ini aku bener-bener cuma ada jengkol doang di kulkas dan cuma ada berbumbuan doang ya teman-teman. Karena aku ini belum belanja lagi, nggak tahu kapan pengen belanja karena rasanya moodnya itu agak sedikit hilang ya semenjak uploadan video aku tuh nggak kelar-kelar. Jadi mungkin nanti atau besok-besok, sekarang ini aku beli aja lauknya ya teman-teman. Besok-besoknya gitu maksudnya ya. Di sini aku udah panasin wajan dan alhamdulillah sekarang ini aku ada wajan baru ya teman-teman, yaitu wajan stainless steel. Aku baru beli beberapa hari yang lalu, sebenarnya tuh datangnya itu udah dari awal bulan, cuma baru aku pakai. Kenapa? Karena ya kalian bisa lihat sendiri gagangnya itu tuh agak sedikit berbeda ya teman-teman. Nggak tahu, aku udah ngajuin yang namanya proses retur ya, tapi kata si tokonya itu nggak boleh atau nggak bisa diretur. Ya udah ya aku pakai, dan ini pertama kali aku pakai wajan stainless steel kayak gini. Kalian bisa lihat di yang bagian situ tuh ya, yang kelihatan hitam-hitam itu berkerak, nggak tahu kenapa. Itu tuh kayaknya bekasan aku ngegoreng jengkol tadi. Padahal ini posisinya itu aku pakai api kecil, dan di sini aku putar ya teman-teman wajannya biar nggak gosong di satu sisi. Jadi kalian ada tips atau triknya buat pakai wajan stainless steel ini ya teman-teman, tolong banget kasih tahu aku, karena aku udah coba beberapa kali ya. Awal-awal itu masih bagus, mengkilap gitu kan, enggak yang namanya gosong-gosong atau apa gitu berkerak. Dan setelah 2 kali atau 3 kali aku pakai, dia tuh malah kayak berkerak gitu teman-teman. Nah kalian bisa lihat lah ya, di sini tuh kelihatan banget kayak kerak, ada keraknya gitu, nggak tahu kenapa ya. Padahal ini emang bener-bener aku pakai api kecil. Dan yang pertama aku lakuin di wajan stainless steel aku ini, aku pakein minyak gitu ya teman-teman, biar di seasoning gitu kan katanya. Dan udah aku panasin juga wajannya, tapi tetap kayak gitu. Kalau misalkan ada saran boleh ya komen-komen di kolom komentar aku. Dan di sini lanjut, udah selesai masak. Ini aku mau beresin area kamar karena ini aku mau
angkat kasur ya teman-teman. Aku mau bersihin karena takutnya ada binatang ya. Kemarin itu sempat ada kaki seribu. Kalian pasti tahulah ya kalau tinggal di kampung itu ada kaki seribu. Di sini tuh lumayan bisa dibilang ada beberapa banyak lah bisa dibilang ya teman-teman, tapi yang enggak banyak-banyak banget. Paling ya ada 1, 2, 3 sampai 5 ekor gitu di depan. Cuma emang dia kadang masuk gitu ke dalam rumah, dan aku takutnya itu dia ke kasur gitu ya, naik ke kasur. Karena kan kasur aku ini tipis ya, jadi aku mau bersihin gitu, takutnya dia malah nanti naik-naik ke kasur gitu. Soalnya kemarin aku ngeliat dia tuh ada di bagian depan TV, dan takutnya ada teman-temannya juga di bagian kamar, makanya kenapa aku bongkar seperti ini. Emang kadang biasanya tuh setiap hari aku bongkar seperti ini ya teman-teman, buat mastiin gak ada yang namanya hewan-hewan kecil gitu kayak kaki seribu dan lain-lainnya gitu ya teman-teman, biar lebih safety aja. Karena kan aku punya anak kecil ya kan, karena kalau misalkan ada binatang-binatang kecil gitu takutnya masuk ke kuping gitu kan, kita nggak pernah tahu binatang itu bahayanya seperti apa gitu kan ya teman-teman. Dan di sini lanjut, udah kelar di bagian kamar ini, aku lanjut nyapu-nyapu di bagian dapur. Nah di bagian dapur ini jarang banget aku shot untuk nyapu-nyapu atau bebersih dan lainnya ya teman-teman, karena emang space-nya itu mungil banget, kecil banget untuk di area dapur aku ini ya teman-teman. Jadi ya mau nggak mau jarang banget aku short ya atau aku videoin gitu untuk di bagian dapur, karena dapur aku ini emang benar-benar kecil, minimalis lah ya, cukup untuk kayak ruang gerak aku doang gitu. Sebenarnya bisa sih ya, cuma kadang bingung gitu untuk naruh kameranya tuh di mana. Kadang aku buat ngetek video untuk ngerekam video aku pas di bagian di dapur itu, aku suka kebingungan ditaruh di mana nih ya angle-nya yang bagus gitu ya. Dan di sini lanjut, udah kelar di bagian dalam. Ini aku nyapu-nyapu di bagian depan ya teman-teman. Aku sekalian juga ngeliat cuaca hari ini, dan ternyata hari ini tuh tadi kan udah agak cerah, dan ternyata baru selesai aku masak dan beberes dia tuh mendung lagi. Karena emang masya Allah sekarang ini emang udah masuk di musim hujan ya teman-teman, jadi emang seperti itu, kadang cerah kadang juga hujan, jadi disyukuri aja ya teman-teman. Dan di situ aku lagi taruh dodol Cina ya kalau nggak salah. Kalau di tempat aku itu biasanya aku panggilnya itu dodol Cina. Kalau di tempat kalian apa nih teman-teman? Kalau biasanya aku juga dibikin atau digoreng gitu setelah dia keras, agak mengeras gitu. Makanya itu kenapa aku taruh di situ ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan udah agak keras baru digoreng pakai tepung untuk dibikin cemilan gitu, kayak modelan pisang goreng gitu. Cuma dia kayak lebih enak aja. Ketemu dodol Cina itu sekitaran 1 tahun sekali ya teman-teman. Kalau aku biasanya menjelang Imlek kayak sekarang ini, biasanya itu pas suami bawa dari tempat kerja, aku nggak tahu dia beli atau dikasih ya. Dan aku juga nggak tahu nih ya kalau misalkan beli itu di bulan-bulan selain menjelang bulan Imlek ini, atau mau acara Imlek ini itu di mana, karena setahu aku dia tuh adanya cuma pas Imlekan aja ya teman-teman. Jadi mungkin ada kali ya selain di bulan menjelang Imlek ini. Oh ya, kalian juga bisa kasih saran untuk diolahin apa nih ya untuk dodol Cina ini. Jadi biasanya emang aku tuh paling digoreng tepung. Siapa tahu kalian tuh berbeda ya, bisa dibikin apa gitu kan. Karena kreasi setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Dan di sini lanjut, aku mau bersihin area sink. Ini pakai sabun cuci piring aja, nggak pakai sabun atau pencuci sink yang khusus ya teman-teman. Jadi pakai aja yang ada, karena menurut aku tuh sama aja, sama-sama bersih. Yang penting tuh digosok ya teman-teman. Dan ini aku gosok-gosok biar nodanya itu hilang atau kerak-keraknya itu hilang. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Wassalamualaikum.